Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Risma Putri dari kelas 11 MIPA. Ingin menjelaskan tentang sistem ekskresi pada manusia, yaitu ginjal. Nah, di sini sebelum saya menjelaskan apa itu ginjal, saya menjelaskan sedikit tentang sistem ekskresi. Sistem ekskresi merupakan proses pengeluaran zat-zat metabolisme dari dalam tubuh. Nah, ginjal adalah organ utama dalam sistem ekskresi manusia. Ginjal mengeluarkan urea, kelebihan air, dan material sampah lainnya dalam bentuk urin. Urin dialirkan melalui ureter, yang ini, menuju kandung kemih. Setelah kandung kemih penuh, urin dikeluarkan dari dalam tubuh melalui uretra. Nah, selanjutnya fungsi ginjal. Fungsi ginjal pada manusia ada 6. Yang pertama, menyaring dan membersihkan darah. Yang kedua, membuang zat metabolisme seperti urea, asam urat, kreatinin, kreatin, obat-obatan, serta zat lainnya yang bersifat racun ya. Nah, yang ketiga, mengatur keseimbangan air dalam tubuh dengan cara mengatur volume plasma darah dan volume air dalam tubuh. Kemudian yang keempat, menjaga keseimbangan pH darah. Yang kelima, menjaga tekanan osmosis dalam darah dengan cara mengatur ekskresi garam-garam yang ada dalam tubuh. Kemudian yang keenam, menghasilkan hormon. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur ginjal. Nah, ginjal pada manusia berjumlah sepasang ya. Terletak di rongga perut kanan depan dan kiri ruas-ruas tulang belakang bagian pinggang. Ya. Nah, ginjal kanan lebih rendah daripada ginjal kiri karena ginjal kanan terdapat hati. Ini bisa dilihat. Nah, ginjal berbentuk seperti biji kacang ercis atau biji kacang merah, berwarna keunguan. Panjang ginjal sekitar 10 cm dan berat ginjal sekitar 200 gram ya teman-teman. Ini bisa dilihat. Nah, jika dibelah, ginjal akan terbagi menjadi 3 bagian seperti ini. Nih, bisa dilihat. Yang pertama ada korteks atau kulit ginjal, terletak di bagian luar, yang ini. Nih, yang ini. Nah, kemudian yang kedua ada sumsum ginjal atau medula, yang ini, terletak di bagian tengah. Dan yang ketiga ada pelvis renalis atau rongga ginjal ataupun piala ginjal ya, terletak di bagian dalam. Yang ini. Nah, pada korteks terdapat nefron, satuan struktural dan fungsional terkecil pada ginjal. Nah, nefron terdiri atas badan Malpighi dan saluran nefron. Badan Malpighi tersusun atas glomerulus yang diselubungi oleh kapsula Bowman. Ini bisa dilihat. Nah, glomerulus merupakan anyaman kapiler pembuluh darah, sedangkan kapsula Bowman berbentuk cawan, yang ini ya. Nah, bentuk cawan yang mengelilingi glomerulus. Pembuluh darah yang masuk ke glomerulus disebut dengan arteriola afferent, sedangkan pembuluh darah yang keluar dari glomerulus disebut dengan arteriola efferent. Nah, saluran nefron terdiri atas 3 bagian. Yang pertama ada tubulus contortus proximal, yang ini. Nih, bisa dilihat. Nih, dekat dengan badan Malpighi. Yang kedua ada tubulus contortus distal, yang ini. Nih, jauh dari badan Malpighi. Dan yang ketiga ada tubulus collectivus yang berfungsi mengumpulkan hasil ekskresi. Kemudian saya menjelaskan tentang
Proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin pada ginjal terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama ada proses filtrasi, dan yang kedua ada proses reabsorpsi, dan yang ketiga ada proses augmentasi. Nah, ya. Proses filtrasi darah terjadi di kapiler glomerulus yang ini. Hasil filtrat berupa urin primer ya. Filtrat glomerulus dengan komposisi seperti darah, tetapi tidak mengandung protein ya. Nah, pada urin primer juga masih terdapat glukosa, asam amino, kemudian natrium, kemudian kalium, dan garam lainnya, ion juga ya. Nah, yang kedua, reabsorpsi. Reabsorpsi atau penyerapan kembali bahan-bahan yang masih berguna terjadi di tubulus contortus proximal. Ya ini. Ya. Nih. Tubulus contortus proximal. Bahan-bahannya seperti glukosa, asam amino, dan ion anorganik diserap secara transport aktif ya. Nah, sehingga dihasilkannya urin sekunder. Nah, selanjutnya yang ketiga atau yang terakhir ya. Nah, augmentasi. Proses augmentasi terjadi di tubulus contortus distal yang ini. Nih. Yang ini bisa dilihat. Nih. Nah, augmentasi adalah proses penambahan zat-zat yang tidak diperlukan lagi di dalam cairan tubuh ke filtrat hasil saringan yang ada di saluran nefron. Pada tahap inilah dihasilkannya urin sesungguhnya. Ya. Nah, ya teman-teman, cukup sampai di sini penjelasan saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena di sini saya juga masih belajar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.